setelah 10 tahun setelah saya pensiun, saya baru menyadari apa yang bisa aku belum melakukan apa-apa untuk tempat saya tinggal gitu. Jadi 2 rumah yang saya dapatkan ini seperti mimpi, karena harganya 1,5 juta. 2 rumah ini 500.000, ini 1 juta. Saya Dian Anggraini, salah satu perupa yang tinggal di Yogyakarta. Saya lahir di Kediri, Jawa Timur, sampai saya selesai SMA. Saya dibesarkan di dalam lingkungan keluarga taman siswa. Jadi bapak ibu saya juga pamong taman siswa. Kemudian saya melanjutkan kuliah ke Jogja di STSRI Asri Yogyakarta, karena salah satu alasan kenapa saya berkeinginan bisa sekolah di Jogja, karena saat di Kediri keseharian saya ada di lingkungan taman siswa yang selalu beraktivitas tidak jauh dari seni budaya. Dan di rumah saya sendiri, bapak saya, Rais Rayan, lulusan Asri Angkatan Pertama, punya sanggar seni rupa yang diperuntukkan untuk anak-anak muda di Kediri. Sedangkan aktivitas keseharian yang banyak dikunjungi anak-anak muda berkarya seni rupa di rumah, itu menjadi salah satu spirit saya untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih. Saya kuliah, setelah selesai kuliah, ya proses kuliah tentu menyenangkan karena di situ banyak tantangan. Bagaimana kebetulan juga pada saat kuliah tidak banyak teman perempuan. Angkatan pertama hanya ada 4 perempuan di antara mungkin berapa puluh kawan-kawan pria gitu. Sampai kemudian ketika lulus saya tinggal sendiri. Jadi saya tinggal sendiri, begitu selesai saya menikah dan saya tinggal di Madura. Ikut suami selama 7 tahun. Tahun 1973, sebetulnya saya juga ingin untuk kuliah di Akademi Seni Rupa, tetapi tentunya saat itu orang tua tidak mengizinkan, sehingga saya kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi. Tetapi di sana saya juga mendapatkan seorang jodoh yang rupanya adalah seorang perupa bernama Dian Anggraini. Saya sempat diminta mengajar SMP, mengajar kesenian oleh Pak Camat pada saat sekolah itu baru didirikan. Pertama kali di Tambelengan, saya tinggal di sebuah kecamatan. Nah, kemudian saya setelah 7 tahun saya melihat anak-anak ini perlu bersosialisasi dan saya memutuskan saya harus keluar dari sana, dari Madura. Saya langsung ke Jogja. Meskipun sebelumnya saya sempat mencoba untuk belajar untuk mencari pekerjaan di Surabaya, tapi rupanya panggilan yang kuat ke Jogja dan saya kerja di Taman Budaya. Nah, Taman Budaya ini membuat saya kembali memiliki sebuah kekuatan, menjadi sebuah energi bagi saya untuk menguatkan kembali cita-cita saya sebagai salah satu perempuan perupa. Kemudian karena ini sebuah cita-cita, tentu harus ada komitmen. Saya bekerja di Taman Budaya di sebuah kantor yang sifatnya administratif, tapi sebuah lembaga yang sangat terbuka, bekerja sama dengan para seniman, tidak hanya perupa, juga teman-teman dari pertunjukan. Bekerja di Taman Budaya, seakan saya memiliki 2 sisi mata uang. Satu sisi adalah saya sebagai perupa, satu sisi adalah bagaimana Taman Budaya
yang memiliki fungsi dan tugas di dalam pengembangan dan pengolahan seni budaya akan dapat mewujudkan fungsi tersebut. Jadi Taman Budaya sebagai laboratorium, sebagai pusat pengembangan dan pengolahan seni budaya, satu sisi saya mesti juga berkarya. Nah, sisi itu yang juga mempertemukan akhirnya kami dengan para seniman, budayawan, ruang-ruang budaya yang ada di Jogja. Kemudian dari situ kami akhirnya bisa membaca peta seni rupa dan seni budaya secara lebih luas yang ada di Jogja. Aku lagi nyiapkan karya untuk, ya rencana ada pameran tunggal sih. Menurut saya perahu kertas ini sangat inspiratif untuk dihadirkan sebagai presentasi untuk bercerita banyak hal. Ya semoga nanti rencana tahun depan, kalau itu bisa mencukupi waktunya, saya akan hadir dengan perahu kertas dan perempuan. Gitu. Dan setelah 10 tahun saya sibuk dengan urusan saya, kapan saya bikin program pameran tunggal, pameran kelompok, menghadiri sebuah pameran, diajak ada undangan pameran, ya sebatas itu. Terus saya menyadari bahwa selama sekian tahun, setelah 10 tahun setelah saya pensiun, saya baru menyadari apa yang bisa, aku belum melakukan apa-apa untuk tempat saya tinggal gitu. Saya tinggal di Condong Catur. Di situ ada jalan matematika, itu ada gang tabung, trapesium, segitiga. Pasti ada sesuatu. Ini yang kemudian menggelitik saya, nopo ya gitu. Apa yang bisa saya lakukan itu? Saya ketemu sama Pak Lurahnya. Nah pada saat itu saya membutuhkan kawan gitu, untuk tidak bisa saya lakukan. Aku mau melakukan sesuatu untuk Condong Catur, tapi nggak bisa saya lakukan sendiri. Menyadari itu, kemudian saya mencari anak-anak muda yang kira-kira saya nggak dibantu anak muda yang sangat menangkap, akan mampu menerjemahkan pembacaan terhadap sesuatu di zaman ini gitu. Dari situ kemudian kami membuat sebuah tim kecil gitu untuk mengelola ini. Kemudian namanya apa ya gitu. Nah begitu tahu berpikir namanya apa supaya tidak menghilangkan bahwa ini adalah Dian Art Studio, supaya tidak kemudian aktivitas yang ada di sini adalah semata-mata adalah untuk Dian, bahwa ini bukan untuk Dian secara personal, bahwa ini adalah sebuah rumah. Oke, das bisa diartikan sebagai diseminasi alir seni rupa. Jadi bagaimana aktivitas kami kemudian menjadi mengerucut, bagaimana di sini aktivitasnya juga ada semacam proses belajar bersama gitu. Jadi jadi das Dian Art Studio, tetapi dia adalah juga diseminasi alir seni rupa yang ada di sisi utara. Kita berharap apa yang sudah kami kerucutkan menjadi sebuah tim ini akan mampu mengelola ruang ini menjadi memberikan manfaat, dan idenya memang kemudian sangat berkembang cukup pesat di dalam hampir 1 tahun. Pada saat das pertama diresmikan ditandai dengan pameran Matahari 3. Kemudian berikutnya baru tur berbisik akhirnya siap digelar di bulan November. Jadi proses dari awal Matahari 3 sampai ini penuh keseharian menjadi semacam, oh ya terasa bahwa area ini menjadi semacam laboratorium juga ya gitu. Saya tinggal di sini itu kira-kira menemukan tanah di sini sekitar tahun 1992. Sudah lama. Saya hanya punya 200 meter ini dan mendapatkan 2 rumah ini dari Bantul. 2 rumah ini, yang ini dari teman Ong Hari Wahyu,
dan yang ini dari Dadang Kristanto. Jadi 2 rumah yang saya dapatkan ini seperti mimpi, karena harganya 1,5 juta. 2 rumah ini 500.000, ini 1 juta. Sudah sak gendengnya tinggal ngangkut gitu, tapi tahun 92. Jalan di depan itu masih tanah. Buku-buku ini, jadi buku yang kami dapatkan ini adalah buku-buku tidak semuanya dibeli. Buku itu tidak murah gitu. Ada sebagian berbagi. Jadi berbagi itu kami punya, kemudian kawan-kawan ketika ada pameran memberikan bukunya atau katalognya. Juga ada beberapa koleksi bukunya salah satu dosen senior di seni rupa, sudah almarhum Pak Darso, jadi Profesor Sudarso SPMA. Begitu beliau nggak ada, Bu Darsonya mengundang saya, ini ada buku Pak Darso misalnya. Terus saya merasa setelah mendapatkan tambahan yang cukup banyak buku itu, saya merasa ini harus bisa diakses gitu, supaya ilmunya yang ada di buku, yang Pak Darso sendiri ketika mendapatkan buku ini juga beliau nabung gitu. Tidak kemudian sekedar duit-duit tuku buku, enggak. Jadi prosesnya itu, buku-buku ini adalah buku yang tidak begitu aja didapat. Jadi buku-buku yang saya rasa ini teman-teman pasti akan selalu senang, karena di situ gambar-gambar karya-karya seni rupa yang tidak hanya belajar melihat gambarnya, tetapi sejarahnya, ceritanya. Jadi di sini sejak awal saya pameran itu ada di sini. Ini ada katalog. Misalnya saya ambil yang kecil ini ya. Ini dekor Ajen. Ini pameran tunggal saya di Jakarta yang keberapa ya? Mungkin keempat mungkin. Keempat. Jadi semua buku yang ada di sini adalah buku yang sifatnya arsip saya. Jadi baik pameran tunggal, pameran kelompok kecil, berdua, bertiga gitu, atau pameran bersama yang sifatnya penting. Ini adalah Ambang. Jadi salah satu buku yang diterbitkan pada saat saya pameran menjelang pensiun. Jadi saya 2013 saya pensiun. Sebelum pensiun kami ingin berbagi kepada kawan-kawan birokrat lah minimal, bagaimana seorang pelayan masyarakat selesai mengabdikan tugas-tugasnya bisa berbagi gitu, bisa diceritakan. Semestinya seperti apa sih peran para pelayan masyarakat ini di dalam melaksanakan fungsi tugas masing-masing lembaga. Jadi saya pameran tunggal, kemudian saya terbitkan buku Ambang, ditulis oleh beberapa pengamat, kurator, ada juga ditulis oleh kawan-kawan, baik itu seniman atau orang-orang yang banyak hadir di Taman Budaya gitu. Mereka bercerita yang tidak karena saya gitu, yang meminta. Saya nggak meminta, tetapi dibantu oleh Mas Landung Simatupang menata, menyiapkan buku ini dan pameran tunggal saya. Saya didampingi oleh Mas Mike Susanto dan Mas Sri Margono gitu, mendampingi saya menggelar karya tentang Maestro Meeting. Jadi Maestro Meeting itu saya hadirkan sosok-sosok perupa dan karyanya, supaya orang paling tidak mengingat, oh itu ada Avandi, oh karyane dihadirkan, kemudian Sujoyono dan karyanya. Atau mungkin orang tidak begitu paham, ada loh Hendro Jasmoro, ada loh Jayeng Asmoro, yang di dalam sejarah kehadiran ISI itu mereka adalah orang-orang yang meletakkan, salah satu orang yang meletakkan keberadaan Sekolah Tinggi Seni Rupa yang ada di Jogja. Jadi saya rasa seperti Maestro Meeting itu menjadi sesuatu yang penting gitu, untuk mengingatkan lah, hadir di Jogja, bahwa Jogja itu belum punya museum.
Halo, halo. Nah, terus nih gini, ini Asa. Asa sebetulnya dia arsitek, tapi untuk rumah das kami minta Asa menjadi manajer rumah das. Jadi ruang showroom ini memajang beberapa merchandise yang sistemnya itu konsinyasi. Jadi kami punya merchandise dari Ayang Cempaka dan dari Ibu Dian sendiri. Ini karya Ada beberapa. Jualan secara umum atau gimana? Iya, dijual secara umum. Terus kami juga online juga sih sebenarnya. Jadi ini ada, bisa masuk aja mungkin Mas. Jadi karya-karya yang kami jual ada lukisan-lukisan kecil, terus ada beberapa, ada tas, ada merchandise yang hal apa sih yang kecil-kecil itu? Ini Ada pouch, ada tas dan segala macam, ada snake leather dan segala macam, kecil-kecil gitu. Jadi kami di kedai dan juga di showroom ini memang ada program workshop. Nanti kita akan, kalau yang kemarin kita coba untuk buat workshop kulit. Jadi kami punya penjahit yang memang khusus kulit. Jadi dia yang akan mengajarkan itu ke teman-teman yang ingin workshop. Ada workshop kulit, ada workshop macam-macam sih. lukis anak-anak, lukis anak-anak, lukis anak-anak juga ada. Jadi kami memang kemarin sudah jalan untuk lukis anak-anak di sekitar daerah sini, tapi kami kedepannya akan membuka untuk yang lebih luas lagi. Kita ada yang dikelola sama Sean itu, jadi teman-teman boleh misalnya menggunakan kedai untuk masak, kemudian jadi kayak semacam private party lah, mengundang teman-temannya sendiri atau apa gitu. Nah juga misalnya kalau ada yang pengen, teman-teman juga bisa misalnya yang di sini bisa masak itu ada saya, Sean, dan Karen. Jadi di sela-sela waktu kami berkegiatan seni, kami punya hobi masak. Tanaman-tanaman di sini itu adalah tanaman-tanaman yang biasa yang kita dapatkan lah dari, ya kalau pas kita jalan-jalan kita menemukan suatu tanaman yang kalau itu kemungkinan serasa unik ya kita ambil ya. Tapi yang jelas setiap hari saya punya suatu target, yaitu menanam dua tanaman, sehingga kalau dihitung-hitung itu kalau 1 bulan bisa saja bisa menjadi 60 tanaman, jenis tanaman. Nah inilah yang sekarang menjadi, itu sudah saya laksanakan semenjak dulu, sehingga sekarang udah kelihatan penuh ini. Nah ini salah satu karya yang penting dari Jayeng Asmoro. Yang saya cerita tadi, Jayeng Asmoro adalah pendiri PTPI, ketua PTPI, dan salah satu pendiri ASRI. Beliau sebagai wakil direktur ketika ASRI pertama kali berdiri. Dan karena beliaulah ASRI di awal lahir itu diberi tempat di PTPI yang saya cerita tadi itu, di depan gedung bioskop Permata. Ini karya beliau. Nah kemarin ada acara diskusi tentang konservasi. Nah saya bersyukur ketika mendapatkan karya ini dari keluarga gitu, saya masih menyimpan foto beliau, foto Jayeng Asmoro, yang backgroundnya di dalam ruang kerjanya ada foto karya ini, ada karya ini, bukan foto, ada karya ini. Jadi melihat foto sama karyanya ini, kemudian ada kepikiran karya-karya lama itu perlu dilakukan semacam konservasi karena warnanya menjadi berubah gelap. Jadi ini
punya sejarah yang penting. Ya, semoga ruang das ini akan juga menginspirasi banyak kawan-kawan yang sebetulnya di sisi utara ini dihuni oleh banyak perupa sebetulnya, dan mereka sudah dalam perbincangan internasional. Misalnya ada Heridono, kemudian ada Pupuk DP, ada Nasirun, itu kan sebetulnya di daerah Sleman gitu ya. Ada Klowor juga. Jadi sebagian teman memang sudah memiliki ruang-ruang itu, tetapi di sisi yang ke sini, kalau yang ke barat itu ada Studio Kalahan, ada tempat Nasirun, ada tempat Pupuk, dia juga punya ruang seperti ini. Dan semoga saja apa yang kami lakukan juga akan menjadi dilakukan yang lain untuk membangun sebuah karakter. Jadi condong catur ki opo, sehingga ketika pemerintahnya memiliki program pembangunan ke depan tidak lepas dari karakter yang dia miliki, dan itu tentu akan lebih memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakatnya, karena mau tidak mau kemudian menggali potensinya, dan masyarakatnya paling tidak akan memberikan dampak, akan mendapatkan dampak yang lebih utama gitu dari apa yang akan dilakukan untuk pembangunan ke depannya. Jadi begitu. Semoga saja ke depannya akan menjadi sesuatu yang memberikan makna dan arti, khususnya bagi perkembangan seni rupa dan seni budaya pada umumnya. Semoga.